Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat berpuasa bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini merupakan amal ibadah buat kita semua. Amin. Yang saya hormati Pak Sunan selaku Ketua GP2GI, kemudian Bapak Ibu Badan Pengawas GP2GI, serta Bapak Ibu perwakilan Kaji Cepat Daerah yang sudah hadir di forum yang sangat mulia ini. Baik, mohon izin saya share screen. Mohon info apakah sudah terlihat jelas share screen saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan tidak hanya rekomendasi, tetapi mungkin review terhadap pelaksanaan kaji cepat susut hasil dan limbah yang sudah kita lakukan pada tahun kemarin. Ini hanya sedikit latar belakang kenapa perlu dilakukan kajian itu. Yang pertama adalah jumlah penduduk dunia yang terus meningkat, dan FAO itu menyebutkan pada tahun 2030 akan naik 30% dan 2050 akan naik 2 kali, artinya 200%. Impact-nya apa? Yang pertama adalah kebutuhan pangan meningkat cukup tajam. Kedua, kenaikan harga semua jenis bahan pangan. Karena jumlah penduduknya naik, maka permintaan pun akan naik. Tetapi suplai bahan makanan akan stagnan, tidak akan naik signifikan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Artinya kita harus mencoba untuk mengurangi potensi kehilangan dari sumber makanan yang menjadi asupan penduduk dunia di tahun 2030 dan 2050. Yang ketiga adalah jumlah penduduk miskin dan kelaparan meningkat. Di satu sisi di negara maju ketersediaan pangan cukup melimpah, tetapi di belahan dunia yang lain jumlah penduduk miskin itu tetap ada. Tidak usah jauh-jauh, di Indonesia juga di beberapa daerah yang tertinggal penduduk miskin juga ada, dan itu adalah tugas kita bersama. Bagaimana caranya untuk mengentaskan kemiskinan ini sehingga teman-teman saudara-saudara kita yang tertinggal di daerah miskin bisa hidup berkecukupan sama seperti kita yang ada di daerah yang cukup mendapat pasokan pangan yang cukup terjamin. Kemudian ini adalah informasi umum terkait dengan Indonesia dan dunia. Yang pertama adalah Indonesia merupakan produsen ikan laut terbesar di dunia dengan potensi 6,26 juta ton. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Kabadan bahwa konsumsi ikan rata-rata kita itu sekitar 78,4 gram per orang per hari. Tetapi sekitar 19,4 juta penduduk Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi. Sehingga berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018 tercatat bahwa 30,8% balita di Indonesia itu mengalami stunting. Stunting dalam hal ini bukan berarti tubuhnya kurus tidak sehat, bukan. Ada banyak faktor-faktor yang menentukan stunting yang berkontribusi sehingga diperoleh angka sebesar 30,8%. Kemudian 48,9% ibu hamil itu mengalami anemia atau kekurangan darah. Bila kita lihat definisi dari susut hasil pasca panen perikanan, merupakan keseluruhan nilai kerugian. Jadi semua keseluruhan nilai kerugian pasca panen hasil perikanan akibat terjadinya kerusakan pada ikan,
baik itu kerusakan fisik itu artinya ikannya itu hilang, kemudian mutu, terjadi penurunan mutu akibat penanganan yang tidak baik, atau lainnya yang terjadi mulai dari saat ikan ditangkap sampai dengan ke tangan konsumen. Dan nilainya itu dan jenisnya pun ada dua, yaitu ada yang secara kuantitatif bisa kita hitung, artinya terbuang, sehingga kita tahu berapa kilogramnya yang terbuang, tetapi ada yang secara mutu hilang, yaitu secara kualitatif hilang, yang kita kenal dengan adanya ikan mutu 1, mutu 2, mutu 3, dan seterusnya. Ini adalah konsep dari fish loss and waste. Jadi ada banyak warna di sini, ada warna hijau, kemudian warna merah, dan warna orange. Kemudian ada tanda panahnya juga, ada tanda panahnya hijau, kemudian orange, dan merah, dan abu-abu. Dan ini punya label tersendiri, bisa dilihat di bawah. Jadi kalau kita lihat makanan, food itu akan terbagi menjadi dua, yaitu makanan untuk manusia atau pangan, dan kemudian makanan untuk hewan. Jadi kalau untuk manusia itu ada yang untuk food sendiri dan ada yang bagian yang tidak bisa dimakan, misalnya tulang, insang, kepala, dan lain sebagainya, sisik, yang disebut dengan inedible part. Inedible part ini biasanya digunakan untuk pakan. Kemudian bisa untuk kebutuhan bahan baku industri, misalnya untuk kebutuhan kosmetik dan segala macam. Misalnya sisik ikan itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku gelatin. Kemudian kulit udang bisa digunakan untuk bahan baku gitosan, yang pemanfaatannya malahan jauh lebih tinggi karena nilai ekonomisnya lebih tinggi. Kemudian untuk makanan itu akan mengalami dua kejadian loss, kejadian susut hasil. Yang pertama adalah kualitatif atau susut mutu karena ada penurunan mutu. Kemudian ada yang namanya food loss and waste kuantitatif. Jadi secara kuantitatif ada yang hilang, yang disebut dengan susut fisik. Jadi ada bagian ikan yang hilang yang akan dibuang ke tempat pembuangan sampah atau waste management. Ini disebut dengan susut fisik. Kemudian untuk makanan yang diperuntukkan untuk manusia tetapi dimakan oleh manusia itu tidak dianggap sebagai susut. Kemudian sebagian juga dimanfaatkan untuk industri dan lain sebagainya. Jadi yang berwarna biru, orange, dan abu-abu ini tidak terjadi food loss and waste secara kuantitatif. Jadi barang itu ada, tetapi secara mutu terjadi kemunduran. Dan ada 3. Tetapi yang berwarna merah ini disebut dengan susut fisik. Karena yang tadinya diperuntukkan untuk pangan, untuk manusia, tetapi karena mutunya mungkin sudah sangat jelek sekali atau hilang atau dicuri sehingga tidak bisa termanfaatkan, maka dianggap sebagai food loss and waste kuantitatif atau susut fisik. Ini jenis susut hasil, saya pikir tidak usah saya jelaskan lagi. Saya yakin karena Bapak Ibu sudah melakukan kajian, sudah hafal betul apa itu susut fisik, susut mutu, susut akibat tekanan pasar, susut nutrisi, susut fungsional, dan susut finansial. Nah, metode kajian, saya coba review sedikit. Ada 3 metode kajian yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Informal Fish Loss Assessment Method. Yaitu ada EFLAM namanya, Exploratory Fish Loss Assessment Method. Ini adalah cara cepat untuk menghasilkan data kualitatif dan data kuantitatif berdasarkan RRA dan PRA. Jadi Rapid and Participatory Rural Appraisal. Tadi yang disampaikan oleh Bu Herina dan Pak Deden bahwa sampel untuk kajian ini terlalu sedikit, ya karena yang kita gunakan adalah rapid assessment dengan jumlah sampel responden yang sedikit,
tetapi kita mendapatkan nilai indikatif. Jadi hasil kajian kemarin itu kita mendapatkan yang namanya nilai indikatif susut hasil perikanan dan limbah perikanan. Jadi yang kita peroleh itu adalah nilai indikatifnya. Nah, kapan kita dapat nilai definitifnya? Kita lanjutkan riset kita itu, kajian kita itu, menggunakan dua metode berikutnya, yaitu load tracking dan KILAM, Questionnaire Loss Assessment Method. Load tracking itu kita mengikuti alur pasok ikan, mulai dari pendaratan sampai dengan ke konsumen. Kita melihat perubahannya, mulai dari perubahan fisik, jadi secara visual kita lihat apakah terjadi perubahan fisik selama proses distribusinya. Kemudian dari sisi propertiesnya, komposisi kimianya, apakah terjadi perubahan TVB, total volatile base. Total volatile base itu digunakan untuk melihat perubahan mutu. Semakin tinggi nilainya, artinya mutu ikan itu semakin jelek. Nilai TVB yang kita lihat, nilai TVB itu maksimal 30. Jadi kita lihat dari mulai ikan didaratkan sampai dengan ikan sampai ke tangan konsumen. Apakah terjadi kenaikan nilai TVB? Bila terjadi kenaikan nilai TVB, berarti terjadi penurunan mutu dari mulai ikan didaratkan sampai dengan ikan ke tangan konsumen. Kemudian selain itu, kami juga melihat nilai koloni bakteri. Apakah ada kenaikan jumlah koloni bakteri dari mulai ikan didaratkan sampai dengan ikan ke tangan konsumen. Itu yang load tracking. Jadi untuk kajian kita yang kemarin itu menghasilkan nilai indikatif losses, dan sampel respon yang kita gunakan memang sedikit karena itu adalah kaji cepat. Yang ketiga adalah Questionnaire Loss Assessment Method atau KILAM, yaitu menggunakan responden dengan instrumen kuesioner dengan menggunakan banyak responden. Jadi untuk responden di sini itu sedikit, 3 sampai dengan 5 responden, tetapi untuk di metode kajian ketiga itu kita menggunakan 30% dari jumlah populasi. Jadi ini benar-benar berdasarkan berbasis dengan jumlah responden. Kuesionernya seperti apa? Kuesioner itu tertutup. Jadi kita serahkan kuesioner kepada para responden kita, nanti kita minta mereka untuk mengisikan pilihan ABCD atau multiple choice yang lain, dan itu dikembalikan ke kita, kemudian kita analisa datanya. Jadi yang ketiga itu, ini kita berbasis populasi. Jadi sampel yang kita ambil itu 30% dari jumlah populasi. Kalau yang nomor 1 itu hanya indikatif saja, hanya kaji cepat saja, jadi jumlah sampelnya itu memang sangat sedikit. Dan biasanya di jurnal-jurnal internasional itu tidak pernah kita temukan ada tulisan EFLAM yang berdiri sendiri. Jadi biasanya dilanjutkan dengan data-data dari load tracking atau dari KILAM menjadi satu kesatuan tulisan. Nah, yang pertama kita bahas teknis pelaksanaannya, yaitu metode kajian cepat Informal Fish Loss Assessment Method atau IFLAM. Berdasarkan hasil pengalaman dari teman-teman di lapangan, dari Bapak Ibu yang melaksanakan itu, saya coba rangkum. Kemudian dari pengalaman kami yang melakukan riset ini juga kami rangkum. Dalam pelaksanaan EFLAM itu, wawancara dengan responden itu, ada beberapa permasalahan yang kami hadapi. Yang pertama adalah pengetahuan tim peneliti itu tidak setara. Jadi di antara anggota tim peneliti itu persepsi, pengalaman, kemudian pengetahuan terhadap susut hasil, bagaimana cara mewawancara responden, mengolah data yang dihasilkan itu tidak setara. Karena itu perlu dilakukan namanya pelatihan. Jadi semua peneliti itu di-upgrading, artinya distandarkan pengetahuannya agar sama, memiliki persepsi yang sama.
biasanya sekitar 1 minggu untuk pelatihannya, karena ada pelatihan teori, kemudian akan dilakukan pelatihan bagaimana cara mensurvei di lapangan. Pengalaman kita tahun kemarin, karena waktu yang terbatas dan timnya itu tersebar di seluruh Indonesia, sehingga tidak memungkinkan kita bertemu, dan karena COVID juga, sehingga proses standarisasi pengetahuan untuk enumerator pelaksanaan survei ini tidak bisa maksimal. Tetapi bukan berarti hasil yang kita peroleh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak, karena saya yakin teman-teman juga memiliki kemampuan yang cukup baik dalam melakukan survei dan mengolah data yang sudah dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah data sekunder yang tidak tersedia. Ini yang agak repot kalau kita di lapangan, kadang-kadang ke dinas itu, kita minta data produksi ikan itu kadang-kadang tidak ada. Dan ini juga agak merepotkan kita dalam menentukan misalnya ikan dominan itu ikan apa yang ada di lokasi dan sebagainya. Jenis alat tangkap yang banyak itu apa, jenis kapal yang seperti apa, sehingga kita tidak punya informasi yang cukup di awal kita melakukan kajian ini. Dan untungnya kekurangan data sekunder ini bisa kita peroleh pada saat kita melaksanakan FGD dengan para pelaku. Dari pelaku itu informasi bisa kita peroleh, misalnya kira-kira ikan yang dominan di daerah Bapak ikan apa saja. Nanti mereka akan bisa menyampaikan. Kemudian jumlah tangkapannya berapa, kemudian jenis alat tangkapnya berapa, dan di mana fishing ground-nya akan kita bisa peroleh informasinya pada saat FGD. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang sering kita hadapi adalah dinas terkait tidak bisa bekerja sama. Bukan berarti mereka menolak kita untuk melakukan kajian di daerah mereka, tidak, tetapi mungkin pada saat yang bersamaan mereka juga punya kesibukan yang tidak bisa ditinggal. Dan ini yang harus kita koordinasi betul-betul sebelum kita melaksanakan kegiatan kajian tersebut. Kemudian lokasi responden tersebar, apalagi untuk daerah yang cukup luas, sehingga effort kita, tenaga, biaya, dan waktu juga akan banyak terkuras untuk menjemput para responden yang lokasinya cukup menyebar dan jauh. Kemudian kalau kita lihat tantangan wawancara dan responden. Responden itu agak unik, bermacam-macam, jadi kita tidak bisa berekspektasi bahwa responden yang akan kita wawancara itu merupakan responden yang mau bekerja sama, mau memberikan informasi, dan mau menjawab semua pertanyaan yang kita sampaikan. Tidak semua. Ada responden yang enggan diwawancara. Jadi kalau kita sudah janjian dengan mereka, tetapi tetap saja mereka itu agak enggan diwawancara. Mungkin mereka punya pengalaman yang tidak baik dengan responden, mungkin dengan peneliti yang lain, sehingga mereka agak enggan diwawancara. Karenanya, sebelum wawancara itu dimulai, alangkah baiknya kita untuk menyampaikan apa maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. Jangan sampai kita memberikan embel-embel, janji-janji yang nantinya tidak bisa dipenuhi. Misalnya, nanti Bapak kalau selesai saya wawancara, data ini akan saya olah, akan saya sampaikan ke pusat, nanti pusat akan tindak lanjuti dan akan memberikan bantuan ke Bapak, misal begitu. Dan sampai Anda atau kita melakukan wawancara seperti itu, memberikan janji-janji kepada responden. Iya, pada saat kita melakukan wawancara tidak ada masalah, kita malah diuntungkan karena mereka akan semangat. Tetapi ini akan menjadi presiden buruk untuk para peneliti selanjutnya yang akan melakukan wawancara dengan para nelayan atau teman-temannya. Mereka akan merasa dibohongi, sehingga pada saat ada wawancara kembali mereka tidak akan mau, mereka akan enggan untuk diwawancara. Kemudian ada juga responden yang menjawab seadanya. Jadi ada banyak faktor ya mungkin ya. Yang pertama mungkin karena keterbatasan waktu oleh responden, atau mereka bosan dengan wawancara, atau hal-hal yang lain. Jadi strategi kita lah bagaimana caranya agar
informasi itu bisa kita gali sehingga responden itu tidak menjawab seadanya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ada individu lain yang terlibat dalam wawancara. Misalnya begini, misalnya Pak Amran mau wawancara dengan responden di salah satu tempat, sudah janjian, sudah ke sana dengan responden tersebut, sudah ke rumah responden tersebut. Tetapi ternyata di tempat wawancara tersebut ada beberapa temannya hadir juga. Ada beberapa temannya hadir juga. Sehingga pada saat pelaksanaan wawancara dengan yang bersangkutan, temannya ikut nimbrung. Itu agak repot, sehingga informasi yang harusnya kita peroleh dari si A itu akan terbiaskan, akan tercampur dengan informasi dari teman-temannya. Ada pertanyaan kita tujukan untuk si responden yang kita tuju, tetapi si temannya itu ikut nimbrung untuk berbicara. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya kita sampaikanlah secara terus terang bahwa kami akan mencari informasi untuk responden A. Nanti setelah itu nanti kesempatan nanti akan saya wawancara misal si Bapak B, C, dan D dan seterusnya. Karena kalau ada dua orang yang ikut nimbrung begitu, datanya nanti akan tidak mencerminkan informasi dari si responden yang kita wawancara. Kemudian teknik wawancara yang kurang tepat, persepsi jelek responden terhadap enumerator seperti yang saya sampaikan tadi, janji-janji yang sudah disampaikan, kemudian waktu kajian yang terbatas. Tadi Bu Herlina juga sudah sampaikan waktu kajian sangat terbatas, karena pengalaman kami juga per peneliti itu dalam satu hari itu paling bisa mewawancara itu 3 sampai dengan 4 orang, maksimal 4 orang. Tapi rata-rata 2, 3, dan 4. Kalau jumlah responden kita ada 50 dan penelitinya misalnya ada 5, ya kita hitung saja perlu waktunya berapa. Itu kalau lancar. Jadi satu hari misal 3 atau 4. Atau bisa juga nanti pada saat kita sudah janjian dengan responden, kemudian dibatalkan secara sepihak. Itu sering terjadi. Dan itu kita maklumi. Kemudian terkait dengan teknik wawancara, bagaimana kita melakukan wawancara, ini masih dengan kajian Eflam tadi. Yang pertama adalah adaptasi. Jadi kita, misal peneliti dari kota, datang ke perkampungan nelayan untuk wawancara nelayan, diusahakan penampilan kita itu ya jangan seperlente penampilan kita pada saat ke kantor. Tidak perlu menggunakan kemeja yang bagus, celana, terus sepatu pantufel dan sebagainya. Dengan kita memposisi, dengan kita menggunakan baju atau penampilan yang memposisikan kita lebih tinggi dari mereka, itu tidak akan berdampak baik terhadap proses wawancara. Mereka akan merasa inferior terhadap kita, mereka akan merasa terbawa, mereka akan merasa posisinya di bawah, sehingga dalam proses wawancara itu tidak akan setara dan mereka cenderung mengiyakan semua pertanyaan yang kita sampaikan. Itu makanya perlu kita adaptasi. Pengalaman kami kalau wawancara kita pakai kaos oblong, kalau si responden itu merokok, ya buat yang merokok kita bisa merokok bareng, kita bisa wawancara di warung kopi, sehingga proses wawancara itu bisa lancar. Kemudian memperkenalkan diri. Jadi tujuan kita apa? Sampaikan tujuan yang sebenarnya. Jangan berikan janji-janji yang tidak bisa ditepati, karena akan menjadi presiden buruk kita untuk kedepannya. Dan maksud dan tujuannya seperti apa? Untuk kebutuhan riset kah atau untuk kebutuhan yang lain? Kemudian yang seterusnya adalah membuka obrolan atau percakapan santai di luar topik penelitian. Jadi pas datang itu jangan langsung bertanya, Bapak losisnya berapa? Bingung dia nanti. Ini semacam kita PDKT dengan perempuan lah. Jadi nggak bisa langsung todong langsung. Kita perlu cara-cara yang lain. Biasanya yang kami lakukan adalah ngobrol tentang keluarga. Bapak anaknya berapa, kemudian sudah besar atau belum, kuliah di mana, sehingga mereka nyaman. Dan pada
akhirnya mereka akan bertanya balik ke kita, kalau Bapak anaknya berapa? Nah, kalau mereka sudah bertanya balik, artinya mereka sudah merasa nyaman dan kita bisa mulai ke topik yang sebenarnya, apa materi wawancara yang akan kita tanyakan kepada mereka. Kemudian harus sopan dan sabar. Jadi kalau respondennya itu agak susah menjawab pertanyaan kita, ya harus kita maklumi. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa responden kita itu sepintar enumeratornya. Dan perlu kita ingat bahwa tingkat pendidikan mereka itu ada yang SD, yang tidak sekolah, ada SMP, SMA, kuliah, dan sebagainya. Jadi sangat beragam. Jadi kita harus menghormati, harus sabar dan harus sopan dan sabar terhadap apa-apa yang jawaban yang disampaikan oleh mereka. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menghormati jawaban responden. Apapun jawaban mereka itu harus dicatat. Kemudian jangan menggurui atau menyalahkan jawaban konsumen. Jadi kalau kita tanya misalnya, Bapak pandangan ikannya pakai apa? Pakai es atau tidak? Oh, saya nggak pakai es. Terus langsung kita salahkan. Oh, Bapak itu nggak benar kalau nggak pakai es. Ikan tuh bagus tuh harus pakai es. Tujuan kita baik sebenarnya, tetapi cara kita kurang baik. Dengan kita menyalahkan atau menggurui responden, ini bukan konsumen, salah. Menggurui responden itu secara tidak langsung akan membuat mereka merasa terpojok. Dengan terpojok itu ada kemungkinan mereka tidak mau lagi diwawancara, dan ada kemungkinan mereka tetap mau diwawancara tetapi akan menjawab jawaban seadanya. Imbasnya apa? Ya, informasinya tidak bisa kita peroleh dengan lengkap. Kemudian bersifat jujur bila kesulitan dalam wawancara. Jadi kalau kita tidak mengerti, ya kita sampaikan. Ini untuk teman-teman yang di Probolinggo. Pengalaman kami di Probolinggo, kami wawancara bakul keliling yang menggunakan sepeda. Bakul keliling. Teman saya itu orang Jawa, wawancara dengan salah satu responden bakul keliling dan tidak mengerti. Karena para responden itu tidak bisa bahasa Indonesia dan hanya bisa bahasa Madura. Nah, kalau kejadian seperti itu, sebaiknya kita selesaikan saja wawancaranya, kita cari responden yang lain. Daripada kita membuang waktu karena kita tidak mengerti apa yang disampaikan. Dan yang terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Dan lebih baik lagi kalau misalnya ada bingkisan sebagai ucapan terima kasih kepada para responden. Ini saya pikir saya skip saja, ini manfaat teknik wawancara. Kemudian yang metode berikutnya adalah tracking. Tracking yang tadi itu FLAM, yang sampelnya sedikit, respondennya sedikit. Kemudian load tracking itu respondennya sedikit, tetapi kita mengikuti proses distribusi ikan itu sepanjang rantai pasok, dari mulai ikan itu didaratkan sampai dengan ikan ke tangan konsumen. Dari sini kita akan memperoleh data yang diperoleh secara definitif dan kuantitatif. Kalau yang FLAM tadi itu indikatif, kalau ini udah definitif. Tetapi kita akan terlibat di waktu analisa sampel yang cukup banyak. Kemudian dapat ditambah dengan intervensi untuk melihat perbedaan dengan kontrol. Misalnya begini, si pedagang, misalnya pedagang ikan keliling itu menggunakan es itu perbandingannya 1:3, misal satu es 3 ikan. Tetapi kita ingin sesuai dengan konsep rantai dingin dengan perbandingan 1:1 atau 1:2. Jadi kita bisa intervensi, kita gunakan es dengan perbandingan 1:1, kita pisahkan tempatnya dan biar kita letakkan di tempat pedagang keliling, misalnya sepeda motornya, dan biarlah pedagang keliling yang nanti akan menjual ikan yang sudah kita intervensi. Nanti kita lihat perbedaannya,
antara ikan yang di box dia dengan perbandingan S misal 1:3 dengan ikan yang ada di box yang kita intervensi dengan perbandingan S 1:1. Nanti kita bisa lihat penurunan mutunya seperti apa. Apakah dengan intervensi itu mutu ikan itu lebih baik atau sama saja. Kemudian dari sisi nilai TVB-nya seperti apa dan sebagainya. Kemudian ada temuan yang cukup menarik dari hasil kajian kami yang kami lakukan tahun ini. Kami melakukan kajian di Tanah Bumbu. Dari hasil kajian kami bandingkan antara pedagang keliling menggunakan motor dengan pedagang pasar. Dari hasil kajian sementara kami, datanya masih diolah, tetapi ada indikasi bahwa ternyata ikan yang didagangkan oleh pedagang keliling itu mutunya lebih bagus dibandingkan ikan yang dijual oleh para pedagang pasar. Kenapa bisa begitu? Karena pedagang keliling itu menjual ikan itu yang ditempatkan di box itu dilengkapi dengan es yang cukup. Jadi pedagang keliling itu menjual ikannya dikasih es. Dan konsumen itu tidak masalah. Mereka senang. Jadi ikannya itu dikasih es enggak masalah, sehingga sepanjang proses penjualan itu esnya selalu ada, sehingga ikannya itu mutunya itu penurunannya tidak terlalu signifikan. Tetapi berbeda dengan pedagang yang di pasar. Entah kenapa sampai sekarang itu para konsumen itu kalau melihat ikan di pasar itu mereka akan lebih memilih ikan yang tidak di es. Akibatnya apa? Si pelaku pasar pun menjual ikan tidak di es. Jadi kalau pedagang keliling itu menggunakan es selama proses penjualannya, tetapi untuk pedagang pasar itu tidak menggunakan es selama proses penjualannya. Penjualan dari pagi sampai dengan siang, kemudian bisa dilanjutkan sampai sore. Dengan waktu 6 jam tanpa es itu, penurunan mutunya cukup signifikan. Jadi dari hasil penelitian kami, hasil sementara penelitian yang kami lakukan itu, bahwa ternyata mutu ikan es pedagang keliling itu lebih bagus dibanding mutu ikan yang dijual oleh para pedagang pasar. Ini kita ke hasil kaji cepat ikan dominan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman untuk Kota Medan, Bitung, Kupang, Sorong dan sebagainya. Dan tampaknya Kembung itu masih merupakan ikan dominan secara nasional. Jadi hampir semua lokasi itu ikan kembung itu merupakan ikan dominan yang diikuti dengan ikan layang dan tongkol. Kajian kami di Tanah Bumbu juga berhasil mengetahui bahwa ikan dominan itu adalah kembung, tongkol, dan ikan layang. Jadi hampir sama. Tampaknya memang masyarakat Indonesia itu lebih menyukai ikan-ikan pelagis kecil, yaitu kembung, tongkol, dan layang. Ini profil loss. Yang perlu saya highlight mungkin di sini adalah nilai susut hasil perikanan itu yang paling tinggi masih tetap di nelayan. Karena di pengepul atau di pedagang itu hanya sementara saja, waktunya lebih pendek, sehingga nilai susut hasilnya lebih kecil. Kalau di nelayan, apalagi nelayan yang 7 hari atau 14 hari tripnya, sehingga proses penurunan mutu itu bisa lebih cepat, sehingga secara nilai susut hasilnya lebih tinggi. Ini masalah rekomendasi, ini sudah saya gabungkan dari semua lokasi. Jadi permasalahan yang dialami oleh nelayan adalah lama rendam jaring, kemudian pembongkaran ikan, insulasi palka yang tidak bagus dan es yang digunakan kurang, kemudian tempat penyimpanan di atas kapal tidak berinsulasi, sanitasi dan izin kurang baik, dan kapal penangkap tidak dapat merapat ke TPI. Jadi ada beberapa yang harus menggunakan waktu tunggu karena ada antriannya. Untuk rekomendasinya yaitu kontrol jaring lebih sering, sehingga tidak harus kita patok 4 jam menunggu rendam jaringnya baru diangkat. Kalau memang ikan sudah ada bisa diangkat lebih cepat sehingga proses penurunan mutunya bisa dicegah. Kemudian perbaikan cara pembongkaran ikan dan perbaikan insulasi dan pemberian es yang cukup.
kemudian tempat penyimpanan di atas kapal berinsulasi, dan mulai dijajaki penggunaan freezer di palka kapal, dan ini sudah dilakukan di beberapa daerah. Di Jakarta hampir semua kapal sudah diinstalasi freezer untuk palkanya. Kemudian di Tegal itu sudah hampir semua, nelayan jaring itu sudah menggunakan palka berfreezer. Kemudian untuk pedagang pasar, ini terkait dengan display dan penggunaan es, karena mereka jarang sekali menggunakan es, kecuali untuk penyimpanan, tetapi untuk display tidak menggunakan es. Dan ini yang harus disosialisasikan ke konsumen, bahwa ikan yang di es itu bukan berarti ikan yang jelek. Ikan di es itu tujuannya adalah untuk mempertahankan mutu. Jadi ikan bagus akan tetap bagus, walaupun tersimpan cukup lama. Kemudian masalah dan rekomendasi untuk yang waste, untuk rumah makan, kemudian catering dan rumah tangga. Rekomendasinya jumlah ikan yang tidak dihabiskan oleh konsumen itu banyak terjadi di rumah makan dan di catering juga. Kalau pengalaman kita di catering itu banyak orang mengambil makanan yang melebihi dari kemampuan dia memakan, sehingga banyak ikan atau makanan yang tersisa yang akhirnya terbuang. Kemudian untuk pengolah, ini terkait dengan sarperas, cara pengolahannya, kemudian penyimpanan dan musim, terutama untuk produk ikan asin. Jadi kalau pada saat musim hujan, mereka akan bermasalah karena produknya tidak kering, sehingga perlu ada rekomendasi, misalnya penyediaan alat pengering dan sebagainya. Kemudian ini persepsi konsumen, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ikan beku itu tidak bagus menurut mereka, ikan di es itu ikan yang penjualan kemarin, sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada konsumen bahwa penggunaan es itu bukan berarti ikan itu ikan kemarin, tetapi untuk menjaga mutu agar tetap bagus sampai dengan dibeli oleh konsumen. Mungkin itu Pak Amran. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.